Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Beni Anggara. Selamat datang di Alkisah. Sebelumnya gua ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Seperti biasa dalam kesempatan kali ini gua akan membawakan sebuah cerita atau sebuah kisah beberapa kejadian aneh bin ajaib pada saat kejadian bencana alam tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Masyarakat dunia terutama Indonesia tentu ingat betul kejadian bencana Aceh beberapa tahun silam. Ratusan ribu orang tewas dalam musibah tersebut. Peristiwa itu menyimpan beragam cerita yang tentunya sebagian orang sebut itu aneh tapi nyata. Kisah janggal itu dituturkan oleh para korban yang selamat. Mungkin bisa dibilang setiap keajaiban selalu ada dalam setiap musibah. Akhirnya dari salah satu kisah tersebut menjadi buah bibir masyarakat dunia. Inilah beberapa kisah aneh saat bencana tsunami Aceh. Dan kisah aneh yang pertama adalah diselamatkan oleh seekor ular raksasa. Kisah pertama datang dari seorang wanita yang bernama Umi Kasum. Dia merasa sangat bersyukur bisa bertahan hidup setelah bencana tsunami yang melanda kampung halamannya beberapa tahun lalu silam. Kisah Umi Kasum memang tak masuk akal. Namun ini sebuah kisah nyata saat tsunami memporak-porandakan Aceh. Nyawanya bisa selamat setelah ditolong oleh seekor ular. Umi Kasum yang akrab dipanggil Maksum ini berprofesi sebagai juru memandikan mayat dan bidan kampung. Pekerjaan ini sudah dilakoninya selama 30 tahun. Ibu Maksum yang saat ini berusia 60 tahun memang tak teringat persis saat diselamatkan oleh ular tersebut. Namun seingatnya saat hantaman gelombang tsunami ini yang mencapai ketinggian gelombang sebatang pohon kelapa itu datang, dirinya tidak sadarkan diri. Sehingga dia tidak bisa menceritakan bagaimana dia saat digulung ombak. Akan tetapi tiba-tiba dirinya sudah berada di salah satu jembatan yang berjarak sekitar 800 meter dari rumahnya. Saat itu dia baru sadar bahwa dia bersama seekor ular yang melilit tubuhnya. Kepala ular itu menjulur ke wajah Maksum, namun Ibu Maksum ini tidak merasa takut sedikit pun. Justru Maksum mengaku bahwa sempat berbisik kepada seekor ular itu dengan nada lemas, meminta agar diselamatkan ke daratan. Saya bilang waktu itu, tolong selamatkan saya ke darat atau antarkan saya ke darat dengan bahasa Aceh. Lantas ular itu bergerak dan menggulung Bu Maksum ini dan menenggelamkan di sungai. Tiba-tiba dirinya sudah berada di jembatan Lamnyong. Dan kisah aneh selanjutnya adalah kubah tsunami dan pria berjubah putih. Ada lagi kisah dari Wara Desa Gurah, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Menurut warga sekitar bukit tersebut, ketika gelombang tsunami menerjang, ada kubah besar yang terdampar ke kampungnya. Padahal di tempat semula di Masjid Jami, Desa Lamtengoh berjarak sekitar 2,5 km dari Kampung Wara. Oleh warga sekitar pun kubah ini dinamai dengan kubah tsunami karena proses perpindahannya karena gelombang tsunami. Terdamparnya kubah ini di tengah-tengah persawahan dan di bawah lereng gunung dan menyisakan cerita mistis bahwa warga setempat meyakini ada kekuatan mistis hingga kubah ini terdampar sejauh itu. Sriana, seorang pemandu yang sudah bekerja setahun ini, pernah menemukan tamu
ke tempat ini yang berkelakuan aneh. Sekitar sebulan yang lalu dia mendapati seorang pengunjung parubaya berdiri terpana saat melihat kubah tersebut. Lantas karena Sriana penasaran dengan tingkah laku lelaki parubaya ini, dia bertanya ada apa gerangan sampai dia termenung dan mengucapkan kalimah-kalimah Allah. Jadi saya tanya kenapa? Lalu laki-laki parubaya itu bilang ada yang membawa kubah ini oleh 3 orang bersorban. Namun sayang Sriana tidak ingat lagi nama laki-laki tersebut. Demikian juga tidak mengetahui keberadaannya. Karena laki-laki parubaya itu datang sendiri. Sriana penasaran dengan perkataan laki-laki misterius itu. Lalu Sriana bertanya, siapakah sosok 3 laki-laki itu yang bersorban putih? Lalu laki-laki parubaya itu menyebutkan seorang ulama besar yang memiliki 2 murid yang selalu bersamanya, yaitu Hamzah Pansuri dan kedua muridnya yang membawa kubah ini. Ini kan kisah mistis, jangan terlalu percaya, tapi cukup kita jadi pengetahuan saja. Karena bisa saja terjadi hal-hal unik seperti itu, tapi jangan percaya 100%. Timpalnya. Sriana mengaku tidak jauh dari Masjid Jami. Masjid tempat kubah ini ada kuburan seorang ulama besar di Aceh. Makam tersebut saat ini sudah dilakukan pemungkaran. Dan bahkan banyak orang yang pergi berziarah. Makam ini banyak orang percaya adalah seorang ulama yang keramat dan memiliki ilmu keislaman yang tinggi. Di sana emang ada 3 kuburan, 1 kuburan Hamzah Pansuri dan kedua muridnya. Makam-makam ini terletak di ujung Pancu, jelasnya. Kisah Hamzah Pansuri memang banyak terjadi kontroversi, meskipun sudah pergi sekitar 4 abad yang lalu. Namun nama harumnya bisa terkenang hingga sampai saat ini. Ada 7 orang yang selamat dalam kubah ini, dan kubah ini ibarat kapal bagi mereka saat tsunami terjadi. Kubah ini berbentuk bulat dan di dalam kubah ada cekungan yang terbuat dari semen. Di bawah kubah ada seperti lantai menurut Sriana. Yang berbentuk lantai ini diperkirakan atap masjid yang terlepas dan menjadi pondasi kubah yang berdiri kokoh. Diperkirakan bobot kubah ini sampai 80 ton, jelasnya. Dan kejadian aneh selanjutnya, Masjid Baitur Rahman yang tetap kokoh. Cerita lainnya adalah Masjid Baitur Rahman di Lampuk Nangro, Aceh Darussalam. Masjid ini masih kokoh saat tsunami menerjang. Padahal saat tsunami datang seluruh bangunan hancur dan terhempas hingga ratusan meter, dan Masjid Baitur Rahman tetap kokoh meski letaknya 500 meter dari bibir pantai, tetap berdiri. Masjid itu dibangun pada tanggal 12 September 1997 oleh Gubernur Aceh saat itu Samsudin Mahmud. Masjid ini satu-satunya bangunan yang masih kokoh dari sebuah perkampungan di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Sebelum tsunami, perkampungan ini dihuni oleh sekitar 6.000 jiwa. Kebanyakan berasal dari kelas menengah ke atas. Masyarakat di kampung ini kebanyakan dari karyawan PT, dan ada juga nelayan dan petani. Dan kisah aneh selanjutnya adalah kisah jam yang berhenti berdetak saat kejadian tsunami. Keajaiban lainnya saat peristiwa tsunami ini adalah sebuah jam yang berhenti berdetak. Sesaat setelah terjadinya gempa, jam tersebut terlihat menunjukkan tanggal 26 dan panel hari menunjukkan Sun atau Minggu. Sementara itu jarum jam menunjukkan 8 pagi lebih 58 menit waktu setempat. Dengan jarum pendek hampir menunjukkan pukul 9 dan jarum panjang pada angka 11. Jika dilihat dengan sesama, jam tersebut
menunjukkan waktu saat terjadinya gelombang air pasang yang menerjang di wilayah tersebut. Sempat dianggap barang biasa, jam unik tersebut pernah dibawa pulang oleh seorang warga negara Amerika Serikat yang bernama Charlie Muth ke negaranya. Karena nilai historinya, akhirnya jam tersebut dibawa kembali ke Indonesia dan kini diletakkan di Museum Tsunami sebagai salah satu benda bersejarah pasca bencana tsunami. Dan keajaiban selanjutnya adalah Martunis, anak angkat Cristiano Ronaldo, yang bertahan hidup selama 21 hari. Nama Martunis begitu dikenal luas di media nasional dan internasional pasca bencana tsunami tersebut. Selain diasuh dan dibawa sebagai anak angkat Cristiano Ronaldo, Martunis juga menyimpan sebuah cerita tentang pengalaman pahitnya ketika berjuang mencari keselamatan di tengah-tengah amukan tsunami. Dirinya yang pada saat itu masih berusia belia harus berjuang sendirian agar selamat dari luapan air yang membanjiri tempat tinggalnya. Setelah sempat pingsan dan kemudian kembali sadar, Martunis menyadari bahwa dirinya tersangkut di satu pohon bakau. Selama 21 hari Martunis bertahan hidup, hanya memungut makanan dan air mineral yang hanyut ke bawah arus air. Berbicara soal kejadian ajaib saat peristiwa tsunami ini membuat kita yakin soal kebesaran Tuhan. Kalau Dia berkehendak, maka apapun akan bisa terjadi. Seperti cerita para korban yang selamat tadi, yang sebenarnya begitu dekat dengan kematian. Semoga kita bisa belajar banyak dari salah satu tragedi yang paling memilukan di bumi pertiwi ini. Jadi itulah keajaiban-keajaiban dan keanehan di luar nalar manusia saat terjadi bencana tsunami Aceh 2004. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak, menonton video gua sampai akhir. Gua doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena tanpa dukungan kalian channel ini bukan apa-apa. Dan satu lagi yang paling penting dari gua, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.